Atma Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste. Terima kasih semua. Atma Namaste. Terima kasih Ko Abe. Atma Namaste. Terima Terima kasih Kak Abe. Terima kasih Namaste. Terima kasih Kak Abe. Terima kasih semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi teman-teman. Jadi kembali Jiwo akan membawakan sesi menarik. Jadi Santa Teresia Lisieux atau jalan kanak-kanak. Nah, atau jalan kecil. Nah, kita akan mendalami bagaimana Teresia Lisieux ini dia tidak berbuat hal-hal yang besar, tapi dia melakukan hal-hal kecil dan dia berikan itu terhadap cintanya kepada yang di atas. Seperti itu, dan mencapai kekudusan, mencapai kemurnian, kekudusan dengan hal-hal kecil yang dia lakukan. Seperti itu. Silakan Jiwo. Halo, selamat pagi semua. Atma Namaste. Ya, Atma Namaste. Ketemu lagi dengan saya. Pagi Mas Jiwo, Atma Namaste. Ya, jadi saya sudah kangen untuk sharing kembali dengan gratitude pagi ini. Ya, apa yang saya sharingkan ini juga diambil dari tradisi Katolik. Ya, tradisi dari gereja Katolik, terutama dari tradisi Karmel. Ya, tetapi walaupun ini diambil dari tradisi Katolik, bukan berarti bahwa hanya yang beragama Katolik saja yang dapat mengikuti ajaran ini, tetapi semua orang bisa melakukannya. Ya, itulah sebabnya kenapa dia disebut sebagai jalan kecil. Jalan kecil artinya adalah jalan yang sederhana yang bisa ditempuh oleh semua orang. Ya, karena kesucian pada zaman Santa Teresia itu selalu terpusat kepada praktek-praktek asketisme, ya, pertapaan, kemudian karunia-karunia rohani yang mendalam seperti stigmata, penglihatan, penampakan, dan sebagainya. Nah, tetapi jalan yang dirintis oleh Teresia ini merupakan jalan yang sederhana yang bisa ditempuh oleh semua orang, yang baik itu biarawan-biarawati maupun orang-orang awam seperti kita. Ya, karena jalan kecil ini sebetulnya juga merupakan jalan Injil, jalan yang memang diajarkan oleh Yesus. Tetapi Teresia lebih bisa membabarkan itu dengan sederhana melalui kisah hidupnya sendiri. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam ajaran Santa Teresia tentang jalan kecil, kita kenalan dulu dengan Santa Teresia. Jadi karena ada banyak orang di sini yang tidak kenal siapa Teresia sebenarnya. Jadi saya akan buka ini screen. Sebentar. Ya. Oh, sudah kelihatan ya. Jadi Santa Teresia ini adalah seorang yang lahir di kota Alençon di Perancis pada tahun 1873 dari pasangan Louis dan Zélie Martin. Kedua orang tua Santa Teresia ini juga digelarkan gereja Katolik, ya. Jadi mereka menjadi santa dan santo. Dan mereka juga adalah pasangan suami istri pertama yang digelar suci oleh gereja. Ya, jadi kesucian Santa Teresia ini juga merupakan didikan dari orang tuanya. Jadi karena teladan hidup orang tuanya, maka dia bisa mewarisi dan melakukan di dalam kehidupannya kemudian. Nah, jadi Teresia ini mempunyai nama lengkap Marie Françoise Thérèse Martin. Nah, jadi ini adalah nama baptisnya atau Maria Francia kalau di bahasa Indonesia kan. Ini adalah masa kecilnya di mana Teresia sebetulnya ditinggalkan oleh ibunya ketika ia berusia 4,5 tahun. Jadi ibunya meninggal, kemudian mereka pindah ke kota Lisieux. Sebabnya kenapa Teresia disebut sebagai Teresia dari Lisieux, karena dia besar di kota Lisieux. Dan ini ada gambar Teresia dengan ayahnya,
Louis Martin. Teresia mempunyai 4 saudari, ya, dan keempat saudarinya itu menjadi suster, ya, tiga menjadi biarawati Karmel bersama dengan Teresia, dan satu menjadi suster ordo visitasi. Jadi kelima saudari ini masuk ke dalam biara, jadi mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Tetapi hal ini juga terjadi karena doa dari Ibu Teresia sendiri ketika mereka menikah. Jadi sebetulnya orang tua Santa Teresia itu awalnya ingin menjadi suster dan pastor. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan jalan yang lain untuk mereka, akhirnya mereka kemudian berjumpa dan menikah. Nah, kemudian Ibu Zeli, ibu dari Santa Teresia, berikrar kepada Tuhan bahwa jika ia memiliki anak, maka anaknya akan dipersembahkan semua kepada Tuhan. Dan itu terjadi, jadi kelima putrinya ini menjadi biarawati. Kemudian gambar di sini adalah rumah kecil Santa Teresia Le Bisone di kota Lisieux. Santa Teresia ini mempunyai satu keunikan di mana ia ingin segera masuk biara Karmel di usia 15 tahun. Jadi itu adalah usia yang terlalu muda untuk masuk biara sebetulnya. Jadi biasanya orang di atas umur 21 tahun baru diizinkan masuk biara. Tetapi karena kemauan yang sangat kuat, akhirnya Teresia pergi ke Roma dan meminta izin kepada Paus Leo ke-13 di kota Roma untuk diizinkan masuk ke biara Karmel. Dan kemudian beberapa waktu kemudian izin diberikan dan Teresia masuk ke biara Karmel. Ini adalah foto Santa Teresia yang biasanya suka kita lihat. Ini dia dalam usia 15 tahun. Dan pada waktu itu Teresia sengaja menyambul rambutnya supaya kelihatan lebih dewasa sehingga dapat segera diterima di biara Karmel. Nah, kemudian ini adalah kehidupannya di biara. Kemudian Teresia masuk menjadi biarawati pemula, biara suster novis. Kemudian setelah menerima selubung hitam dan mengenalkan dan mengucapkan kaul, Teresia mengambil nama Suster Teresia dari anak-anak Yesus dan wajah kudus. Ya, jadi Santa Teresia mempunyai bakti atau devosi kepada kanak-kanak Yesus dan wajah kudus. Makanya dia mengambil nama itu sebagai nama biaranya. Ya, kemudian ini adalah kehidupan Teresia di biara, ya. Jadi Teresia menjalani kehidupan di biara dengan sederhana. Jadi dia melakukan semua kegiatan biara seperti mencuci, memasak, berkebun, sebagainya, seperti suster-suster yang lain. Ya, kemudian ini yang di sebelah ini adalah Teresia bersama kelima saudarinya dan Ibu Priorin. Nah, jadi ini seluruh saudarinya sudah menjadi suster di Karmelisi. Dan berikutnya adalah masa-masa sakit di mana Teresia kemudian mengalami sakit tuberkulosis dan akhirnya dia harus lebih banyak berbaring di kamar sakit. Dan pada saat sakit inilah sebetulnya Teresia menuliskan pengalaman-pengalaman batinnya di dalam autobiografinya nanti, yaitu Kisah Satu Jiwa. Ya, kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah foto Santa Teresia 1 tahun sebelum meninggalnya. Jadi diambil foto oleh kakaknya Celine. Ya, kemudian Teresia wafat pada tahun 1897 di usia yang muda, yaitu 24 tahun. Ya, kemudian karena tulisannya ini mengandung kisah kesucian yang cukup heroik, makanya kemudian gereja mengambil keputusan untuk menyelidiki kesucian hidupnya. Dan akhirnya setelah dikenali, kemudian mengalami, setelah menjalani proses kanonisasi, akhirnya Santa Teresia digelarkan kudus pada tanggal 17 Mei 1925. Ya, ini adalah riwayat singkat dari Santa Teresia.
Dan kemudian Santa Teresia diangkat sebagai pelindung negara Perancis pada tahun 1944 oleh Paus Pius ke-12 ya. Jadi diangkat sebagai pelindung negara Perancis bersama dengan Santa Chanel atau Joan of Arc. Dan kemudian pada tahun 1997 gereja mengangkatnya sebagai pujangga gereja. Nah, kita akan masuk kepada ajaran Santa Teresia. Ya, ajaran jalan kecil Santa Teresia ini dapat dirangkum di dalam tiga ajaran, yaitu ajaran tentang penyerahan diri, jalan kerendahan hati, dan jalan cinta kasih. Ya, jadi jalan kecil ini kalau dijabarkan menjadi tiga jalan, yaitu jalan penyerahan diri, jalan kerendahan hati, dan jalan cinta kasih. Ya, untuk supaya lebih memahami, kita akan melihat kutipan dari tulisan Santa Teresia di dalam bukunya Histoire d'une âme atau Kisah Satu Jiwa. Ya, jadi Teresia mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai cinta kepada Tuhan, cinta kasih Allah adalah penyerahan diri. Ya, penyerahan diri ini dalam arti bahwa kita menaruh keyakinan yang sepenuhnya kepada kebaikan Tuhan, seperti seorang anak yang tidak takut di dalam pelukan ayahnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan diri kita seperti anak kecil dan kita dipeluk oleh ayah kita, oleh ibu kita, atau oleh orang tua kita. Dan seperti itulah iman yang harus kita miliki kepada Allah. Ya, karena seringkali kita banyak sekali kita merasa tidak percaya apakah Tuhan mencintaiku atau tidak, apakah Tuhan mempedulikan diriku atau tidak. Sehingga kita sering kemudian mencari hal-hal yang lain di luar Tuhan yang kemudian membuat kita semakin menderita. Ya, penyerahan diri ini kelihatannya sederhana tetapi tidak mudah untuk dilakukan, karena penyerahan diri ini menyangkut hal yang sangat penting, yaitu iman kita kepada Allah. Ya, di dalam tradisi Islam, ya, di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hamba-Nya. Jadi apapun yang kita sangkakan kepada Tuhan, itulah yang terjadi pada diri kita. Dan jika kita memiliki keyakinan atau prasangka yang baik kepada Allah, maka Tuhan pun akan melakukan sesuai dengan apa yang kita imani. Jadi kalau kita meyakini, merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah, memberikan segala yang kita butuhkan, maka itulah yang akan Dia lakukan dalam diri kita. Ya, kemudian Teresia melihat bahwa Allah itu bukan sosok yang menuntut kita untuk memiliki kata-kata yang indah di dalam doa. Jadi Teresia karena orang seorang sederhana, dia tidak terlalu mencari rumus-rumusan doa yang rumit di dalam buku-buku doa, tetapi dia cukup datang kepada Tuhan dengan sederhana karena ia meyakini bahwa Tuhan mengetahui atau memahami dirinya sepenuhnya. Ya, ini juga perlu kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak tertarik dengan rumus doa yang rumit, tetapi dia tertarik dengan hati kita yang sederhana yang mau datang kepadanya. Jadi walaupun tidak bisa berkata-kata yang baik, kita cukup datang kepadanya dengan hati yang penuh kasih, dengan penuh iman, maka Ia pun akan menerima kita sepenuhnya. Ya, jadi seringkali banyak orang yang suka bilang, oh saya nggak bisa berdoa, saya itu nggak bisa mimpin doa. Kadang kalau suka dipilih menjadi pemimpin doa pun, bahkan doa makan pun kan susah, karena mereka memiliki pandangan berdoa itu harus dengan kata-kata yang bagus, harus dengan kata-kata yang rumit. Tetapi Teresia mengatakan di dalam bukunya bahwa dia cukup datang kepada Allah yang baik dan dia berkata apapun yang ingin dia katakan
diserahkan kepada Tuhan. Dan keheningan itu merupakan satu bentuk doa juga. Ya kadang kalau kita merasa bahwa tidak mampu mengatakan apapun kepada Tuhan, kita cukup berdiam diri di hadapan Tuhan, dan itu adalah doa. Jadi keheningan itu juga adalah doa. Sama seperti yang biasanya kita lakukan pada waktu meditasi jantung kembar ya, ketika kita melafalkan kita mengungkapkan doa kita kepada Tuhan di dalamnya. Ya, jadi, terus kemudian ada begitu banyak orang yang ingin menjadi itu, ingin menjadi ini, tetapi menurut Teresia, kesucian itu adalah melakukan kehendak Tuhan dan menjadi apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, kita seringkali banyak terjebak di dalam kata pelayanan. Saya melayani Tuhan, sibuk di gereja, sibuk di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi apakah yang kita lakukan itu sudah kita tanyakan kepada Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ada banyak orang yang seringkali lari dari rumah karena mungkin tidak bahagia di rumah dan sibuk di pelayanan. Pelayanan justru tidak menjadi berkat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena itu bukanlah yang diinginkan Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita itu bertanya dan mengikuti apa yang Dia inginkan. Ini adalah contoh dari jalan penyerahan diri. Ya. Jadi penyerahan diri itu merupakan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih sayang Tuhan dan juga kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini bisa dilakukan hanya melalui hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak kenal dengan orang yang kita percayai, kita tidak mungkin mau naruh kepercayaan atau kita bisa pasrah dengan dia. Sama seperti di dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya teman yang kurang kita percayai, kita tidak mungkin bisa pasrah dengan dia atau mempercayakan sesuatu yang berharga kepada dia. Ya, begitu dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki banyak waktu untuk bersama Tuhan, maka kita tidak bisa mengenal Dia dan kita tidak bisa menjalankan diri sepenuhnya Tuhan. Dan ini adalah jalan penyerahan diri, jalan kepercayaan kepada Allah. Yesus tidak menuntut tindakan besar dari kita, tetapi hanya pasrah dan syukur. Jadi menurut Teresia bahwa Yesus tidak menuntut kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, mungkin ada orang yang memang diberi karunia untuk menjadi seorang yang besar, tetapi tidak semua orang dipanggil dengan panggilan yang sama. Ada orang yang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya dia dipanggil sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, atau sebagai seorang karyawan biasa. Dan kita tidak perlu berkecil hati dengan dengan panggilan Tuhan itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita mensyukuri apapun yang Tuhan inginkan atau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi Teresia memberi inspirasi bahwa kita tidak perlu merasa ingin menjadi orang yang saya kepingin jadi kayak si itu, si ini, begitu ya. Jadi kadang-kadang kita kemudian menjadi minder dan sebagainya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Tidak semua bunga diciptakan jadi bunga mawar ya. Ada melati, ada semalam, ada bunga kantil, ada bunga chamomile, dan semua mempunyai keunikannya masing-masing. Dan begitu juga dengan kita mempunyai keunikan kita masing-masing yang tidak bisa kita bandingkan dengan keunikan orang lain. Ini adalah penyerahan diri. Ya. Kemudian jalan yang kedua yang dirintis adalah jalan kerendahan hati.
Ya, kerendahan hati ini merupakan mahkota dari semua kebajikan. Ya, Santa Teresa Avila mengatakan bahwa kerendahan mahkota semua kebajikan. Karena tidak ada kebaikan apapun yang bisa disebut kebaikan jika kita tidak punya kerendahan hati. Ya, jadi walaupun kita mungkin dermawan, tetapi kalau kita menyombongkan kedermawanan kita, kita tidak bisa disebut itu sebagai kebajikan. Itu bisa menjadi suatu kesombongan karena kita memamerkan kedermawanan kita, atau mungkin kita mempunyai hidup moral yang baik, kita menjaga kesucian kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu juga bukan suatu kebajikan karena menjadi suatu kesombongan. Itulah sebabnya kerendahan hati ini sebagai mahkota dari semua kebajikan. Jadi kebaikan hati ilahi dan cinta kasihnya itu hanya dinikmati jika kita memiliki kerendahan hati. Ya, jika kita mengakui kepapaan dan ketiadaan. Ya, ada banyak orang yang merasa bahwa dia pintar, dirinya mampu melakukan ini dan melakukan itu. Ya, tapi dia tidak melihat bahwa kemampuan dan kebisaannya itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak mengakui kekosongan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mementingkan apa yang dia lihat sebagai kelebihannya. Dan ini ada banyak orang yang terjebak di sini. Jadi ini adalah satu jalan yang diajarkan oleh Teresa bahwa dengan hati itu adalah jadi merasa takut dengan tidak merasa takut dengan halo, suara saya didengar bisa? Ya, bisa. Tadi sempat ngilang dikit. Hilang ya jiwa ya. Suaranya hilang. Bintang Jiwanya utamanya left. kepental ya. Pental itu udah masuk. Halo, ya. Ya. Sudah dengar Oke. lagi? Ya. Dengar. Oke. Nah, kemudian jalan yang kedua tadi adalah kerendahan hati, ya, di mana kerendahan hati ini merupakan pengakuan atas ketidakmampuan atau kepapaan kita dan kebutuhan kita akan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kerendahan hati itu bukan rendah diri atau minder ya, tetapi kerendahan hati itu merupakan satu kebajikan di mana kita mengakui diri kita, mengakui kebaikan yang kita miliki, tetapi juga kita mengakui bahwa kita juga memiliki kelemahan. Dan kelemahan itu hanya bisa dibantu oleh kebaikan dan belas kasih Tuhan. Dan di sini Teresa mengatakan betapa bahagianya aku melihat diriku tidak sempurna dan membutuhkan belas kasih Tuhan. Ya, jadi Teresa itu tidak membanggakan kebajikannya, tidak membanggakan kemurniannya, atau tidak membanggakan kerendahan hatinya, tetapi dia hanya melihat bahwa dirinya ini adalah hanya seorang manusia yang tidak sempurna, tetapi dia melihat bahwa Tuhan mengasihi dia sebagaimana adanya. Ya, jadi dia sangat menerima dirinya sebagaimana adanya. Nah, ini sering kali yang menjadi kadang sumber dari luka batin ya. Nah, sumber dari luka batin di mana kita seringkali tidak mau menerima diri sebagaimana adanya. Ya, jadi kita tidak mencintai diri kita sebagaimana adanya dan kita menuntut diri kita sempurna. Ya, tetapi di sini Teresa mengajarkan bahwa kita perlu bahagia melihat diri kita sebagaimana adanya walaupun tidak sempurna.
Dan justru ketidaksempurnaan itulah yang mengundang belas kasih Tuhan untuk datang dan menolong kita. Kemudian jalan yang ketiga yaitu jalan cinta kasih. Jalan cinta kasih ini merupakan satu jalan yang paling banyak dikutip di dalam buku-buku tentang Teresia. Jadi Teresia mengatakan bahwa cinta itu mencakup semua panggilan. Jadi panggilan hidup apapun, walaupun menjadi biarawan-biarawati, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, menjadi selibat awam, itu semua dirangkum di dalam satu, yaitu cinta kasih. Ya, karena tanpa cinta kasih maka panggilan-panggilan ini tidak akan memiliki makna bagi hidup kita. Ya, semua kita lakukan karena cinta. Ya, mereka yang menjalani hidup berumah tangga pun mereka berumah tangga karena cinta. Mereka yang menjalani hidup sebagai para rohaniwan pun mereka menjalankannya karena cinta. Itu sebabnya Teresia mengatakan bahwa cinta itu mencakup semua panggilan, mencakup waktu dan tempat. Kemudian tindakan cinta kasih itu lebih bernilai dari karya apapun. Ya, jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, jika tidak ada cinta di situ, maka kebaikan itu tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik di dalam jalan cinta kasih Santa Teresia ini, di mana dia mengajarkan untuk menanggung kekurangan orang lain dengan cinta. Ya, jadi kita seringkali tidak tahan dengan kekurangan orang lain. Kita tidak tahan dengan misalnya sifat orang lain yang menjengkelkan, atau mungkin dan kadang-kadang kita walaupun sudah belajar agama, sudah belajar banyak hal, tetapi pada waktu kita menunjukkan sikap yang menyenangkan. Mungkin tiba-tiba kita bisa bete, ngamuk, atau melotot, atau bahkan memberi komentar yang kurang menyenangkan. Nah, ini ada satu kisah yang menarik tentang menanggung kelemahan sesama yang bisa kita lakukan sebagai salah satu pengamalan dari jalan kecil Santa Teresia. Ya, jadi ini ada satu kisah. Jadi di mana Teresia pada waktu itu sedang berdoa rosario, dan di sebelahnya itu ada seorang suster yang kemeresek ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi susternya ini tidak tenang gitu. Jadi dia memainkan rosarionya sehingga mengganggu. Nah, dan Teresia itu adalah orang yang sangat sensitif dengan suara. Ya, jadi kalau dia gampang sekali merasa kesal kalau ada suara yang tidak mengenakan di telinganya. Nah, tetapi dia bilang, aku ingin berbalik dan memelototi pelakunya untuk membuatnya diam. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa itu adalah hal yang terbaik dilakukan adalah menanggungnya dengan sabar. Untuk cinta Tuhan pertama-tama dan juga tidak menyakiti perasaannya. Jadi Teresia menanggung rasa tidak nyamannya itu dengan sabar. Dan dia persembahkan ketidaknyamanannya itu demi cinta pada Tuhan dan juga demi cinta untuk sesama. Jadi dia tidak ingin menyakiti perasaan suster itu, dan di samping itu dia mempersembahkannya sebagai cinta pada Tuhan. Ya, ini pengalaman ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mungkin kita misalnya punya pasangan yang lelet, ya, yang kalau dandan lama mungkin, atau mungkin pelupa, misalnya naruh barang sembarangan, jadi kita seringkali kita seringkali marah dengan dia, dan di sini kita diajarkan untuk mau menanggung kelemahan sesama kita dengan sabar. Ya, jadi kelemahan sesama ini biasanya orang yang terdekat dengan kita, ya, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, sahabat, atau siapapun yang biasanya sering berinteraksi. Dan kita sering ngomel ya, biasanya kamu nih pelupa lah, kamu nih teledor, selebor, dan sebagainya. Dan ini adalah kesempatan kita untuk
mempersembahkan jalan kecil ini di dalam hidup sehari-hari untuk melakukannya. Jadi kita bisa mempersembahkan rasa tidak nyaman kita kepada Tuhan, dan juga kita berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang bisa kita ambil sebagai teladan yang bisa kita ambil di dalam hidup sehari-hari. Ya, kemudian Santa Teresia pernah berjanji sebelum dia meninggal, dia mengatakan, ketika aku mati, aku akan menurunkan hujan mawar dari surga. Aku akan menghabiskan surgaku dengan berbuat baik di bumi. Ya, jadi janji Santa Teresia ini memang dipenuhi ya. Jadi setelah wafatnya ada begitu banyak mukjizat dan pengabulan doa yang dialami oleh orang-orang yang berziarah ke makamnya ataupun yang langsung memohon perantaraan doanya. Oleh karena banyaknya mukjizat dan pengabulan doa ini, maka gereja menyelidiki kisah hidupnya dan akhirnya kemudian meneguhkannya sebagai seorang kudus. Ya, ada banyak mukjizat yang dihasilkan oleh Santa Teresia. Ada kesembuhan, pertobatan, dan ada satu mukjizat yang saya pikir itu cukup unik, yaitu mukjizat keuangan. Ya, jadi ada satu biara Karmel yang membutuhkan uang pada waktu itu, dan suster ini tertarik dengan kesucian Santa Teresia. Akhirnya dia melakukan triduum atau doa 3 hari memohon perantaraan Teresia. Ya, pada waktu itu Santa Teresia belum menjadi santa, ya, dia masih menjadi hamba Allah, masih di dalam proses penggelaran kudus. Dan ketika setelah hari yang ketiga, suster ini memperoleh mimpi, ya, dia didatangi oleh Santa Teresia. Ya, kemudian Santa Teresia menunjukkan bahwa di lacinya itu tersimpan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh biara ini. Ya, kemudian ketika ditanya, kamu ini siapa? Apakah kamu Bunda Maria? Karena pada waktu itu suster itu mengatakan bahwa suster ini nampak bercahaya sehingga dia mengira itu adalah Bunda Maria. Jadi dia mengatakan, bukan, saya adalah Suster Teresia dari anak-anak Yesus. Karena dia tahu bahwa waktu itu dia belum jadi santa. Ya, dan ketika pagi harinya suster ini pergi ke tempat di mana ia melihat uang itu di dalam laci di biaranya, dan ternyata memang ada sejumlah uang dengan uang baru, ya, jadi bukan uang yang sudah pernah dipakai, tapi uang cetakan baru yang dengan jumlah yang dibutuhkan oleh biara. Ya, jadi ini adalah mukjizat yang unik, ya, mukjizat keuangan. Jadi mungkin bisa dicoba, ya, kalau mungkin lagi butuh duit bisa minta doa Santa Teresia. Ya, dan kejadian ini terjadi di 2 komunitas yang berbeda. Jadi ada satu biara lagi yang juga mengalami hal yang sama, dan suster ini mendapatkan uang diletakkan bukan di laci tetapi di dalam buku doanya. Jadi di dalam buku doa suster yang berdoa itu terselip sejumlah selembar uang yang dibutuhkan pada waktu itu. Ya, jadi ini satu mukjizat yang unik yang dihasilkan oleh doa Santa Teresia. Ya, ini ada novena kepada Santa Teresia kecil. Jadi kalau mungkin ada yang mau bisa menghubungi saya, bisa minta. Dan salah satu bentuk pengabulan doanya ini adalah kedamaian hati yang mendalam dan dalam menerima kehendak Tuhan. Ya, pada waktu kemarin saya sakit itu, saya memohon perantaraan doa Santa Teresia. Jadi pada waktu itu saya tidak mendoakan novena, tetapi saya cuma mengatakan, Santa Teresia doakanlah saya. Saya cuma mengatakan begitu karena waktu itu saya sudah tidak bisa berdoa lagi, ya. Itu saya tidak bisa mengingat rumusan doa apapun, saya cuma tahu Santa Teresia doakanlah saya, cuma begitu saja. Dan memang
beberapa hari setelah saya mendoakan itu, saya merasa bahwa saya mampu menerima kondisi itu. Ya, pada waktu itu sebelumnya saya kayak protes begitu ya, saya seperti marah dengan diri saya, dengan kondisi saya. Tetapi pada waktu itu kemudian saya mengalami kedamaian dan bisa menerima kondisi itu dengan baik, dan bahkan saya bisa bersyukur dengan kondisi saya tersebut, sehingga kemudian itu membuat saya menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan justru lebih cepat sembuh. Ya, jadi itu ada satu rahmat yang memang saya terima dari perantaraan Santa Teresia kemarin ketika saya sedang sakit di rumah sakit. Iya, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. Jadi yang saya sharingkan ini bukan doktrin ya, bukan doktrin agama, tetapi satu pengalaman batin. Ya, pengalaman batin Santa Teresia yang dia ceritakan di dalam bukunya, dan bukunya itu kemudian memberi inspirasi kepada banyak orang. Akhirnya kemudian diambil sebagai satu bentuk spiritualitas. Jadi itu adalah bisa nanti mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin ada tambahan, mungkin ada yang pernah baca kisah Santa Teresia. Kalau Santa Teresia Lisieux ini dia memang niat nulis bukunya gitu, kayak dia ada poin-poinnya, atau ajaran Santa Teresia ini berdasarkan dari buku hariannya, akhirnya dirangkum, akhirnya menjadi suatu buku kayak begitu? Iya, jadi Santa Teresia ini sebetulnya menulis karena ketaatan kepada ibu priorinnya, karena pada waktu itu kan dia sakit, kemudian untuk mengisi kekosongan waktunya itu, ibu priorinya yaitu kakaknya sendiri, Muda Agnes dari Yesus, menyuruh dia untuk menulis riwayat hidupnya. Jadi kemudian Santa Teresia menuliskan beberapa kenangan-kenangan masa kecilnya, kemudian percakapannya dengan kakak-kakaknya, kemudian dia surat-suratnya kepada beberapa kakaknya, terutama kepada Selin yang menjadi teman kecilnya pada waktu itu. Ya, dan Teresia tidak merumuskan jalan kecil itu dalam 3 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi dia menulis secara bebas. Ya, tetapi kemudian ada seorang imam Yesuit yang kemudian baca buku itu dan kemudian merangkum, dan dia merumuskan bahwa jalan kecil ini bisa dibagi di dalam 3 hal ini. Gitu. Tetapi kalau kita baca bukunya, memang 3 hal ini selalu ada di dalam kisah-kisahnya. Jadi keyakinannya yang teguh kepada kasih Allah, kemudian kerendahan hatinya, dan juga kemudian cinta kasihnya kepada sesama. Jadi 3 hal ini yang selalu mewarnai tulisan-tulisan Santa Teresia. Ada bukunya ya, dijual di Tokopedia, Aku Percayakan Cinta Kasih Allah, judul bukunya itu. Bagi yang baru awam kayak gitu, itu bagus ya? Maksudnya bagi yang awam, bukan yang bagi yang udah tahu Katolik atau apa gitu, bagi orang lain juga. Apa judulnya? Bagi awam bagus, bagi awam, Aku Percayakan Cinta Kasih Allah. Oke. Iya, Aku Percayakan Cinta Kasih Allah. Jadi buku itu seperti novel sepertinya. Jadi kalau kita membaca buku kisah Santa Teresia itu sebenarnya kita seperti membaca sebuah novel. Jadi tidak seperti buku agama yang rumit atau penuh dengan doktrin-doktrin, enggak. Jadi itu cerita masa kecilnya, kemudian cerita-cerita tentang kehidupannya di biara. Jadi menarik sekali sebetulnya kisahnya. Yang cerita itu dong, yang bola, yang cerita bola, coba. Oh iya, pada waktu itu kan Teresia melihat seorang anak bermain bola, kemudian dia bilang bahwa biarkanlah aku seperti bola di tanganmu, kanak-kanak Yesus. Jadi dia menempatkan dirinya seperti bola yang dimainkan oleh kanak-kanak Yesus. Ya, karena itu adalah nama biaranya, jadi dia berdevosi kepada kanak-kanak Yesus. Dan dia merasa bahwa dia ingin seperti bola yang dimainkan oleh kanak-kanak Yesus di tangannya, seperti seorang anak kecil yang bermain bola. Jadi itu adalah
keyakinannya, kepercayaan yang total kepada Tuhan. Oke, thank Mohon you. surat Santa Teresia seperti disampaikan almarhum buat kita. Surat Santa Teresia. Bukunya mungkin ya. Bukunya ada di dalam buku dalam terjemahan Indonesia. Aku percayakan cinta kasih Allah. Bukunya ada di Tokopedia. Bisa kalau nggak salah harganya 60.000 ya. Nggak mahal kok. Itu diterjemahin Romo Yohanes, bukan? Bukan, itu buku itu sudah lama ya. Jadi buku itu sudah mungkin Karmel OCD kalau nggak salah, Karmel OCD Lembang yang menerjemahkan. Oke. Kalau Romo Yohanes punya sendiri buku tentang Santa Teresia, tapi itu disadur dari kisah-kisahnya, tapi bukan terjemahan asli dari bukunya sendiri. Siap. Ada yang namanya Teresia di sini. Iya. Siapa yang namanya Teresia ada? Oh ya. Roy atau Indra ada pertanyaan? Teresia Budiono udah live tuh. Tadi ada namanya Teresia. Ada nih Teresia. Oh iya, dia udah balik dulu ya. Bu Teresia Budiono. Ada Butres. Belok kiri. Belok kiri. Ada 2. Ada Tres. Teresia. Oke. Ada juga Teresia. Itu Santa Pelindungku. Saya lebih mengenal Santa. Siapa? Ya. Bu Wiwi. Iya. Bu Wiwi, ya, Bu Wiwi Santa Pelindungnya Teresia. Ya, nanti Santa Berarti Teresia udah kurang lebih tahu ya? Kenapa? Bu Wiwi berarti udah tahu kisahnya kurang lebih sebelumnya. Belum, Kok Abe. Oke, siap. Jadi sekarang lebih jelas ya. Iya, terima kasih Mas Jiwo. Terima kasih Kok Abe. Iya. Ya, Teresia. Kalau mau ikut misa pestanya tanggal 1 Oktober. Ya, 1 Oktober pesta Santa Teresia kecil. Biasanya 9 hari sebelumnya ada novena. Kalau di paroki Teresia Menteng, setiap tahun pasti ada novena Santa Teresia. Iya. Ya, ada lagi yang Mas Jiwo? tanya. Ya. Mas Jiwo, novenanya novena apa itu? Novenanya ada buku. Aku ada itu tadi teksnya ya. Novena bunga kecil. Ada beberapa versi sih, tapi ini biasanya yang doa ini yang ada di dalam terjemahan Inggris juga ada, dalam terjemahan Indonesia juga ada. Ini doa novena kepada Santa Teresia. Tolong petikan bagiku sekuntum mawar surga. Jadi itu yang di bahasa Inggris juga ada yang seperti ini. Biasanya doa ini yang banyak dipanjatkan pada saat novena Santa Teresia. Ya. Ya, biasanya kalau novena kan biasanya diakhiri dengan Bapa kami salam Maria kemuliaan. Ada juga yang menambahkan 24 kali kemuliaan untuk menghormati 24 tahun hidup Santa Teresia. Ada tradisi yang begitu juga. Saya pernah lihat di satu novena. Gitu. Kalau ada mau bisa dicatat ini, bisa di screenshot doanya. Mau Mas Jiwo. Ya, ini di slide. Doanya singkat kok, nggak panjang. Kalau tidak pakai teks pun bisa sebenarnya langsung aja bilang ke Santa Teresia minta apa gitu, mohon doakan permohonan saya ini udah selesai. Saya biasanya begitu. Kalau novena jarang pakai teks. Saya lebih suka ngomong langsung. Gitu. Ini ada lagi yang lain. Indra, Jadi ada mau walaupun- pertanyaan? Pak Jiwo, Ya, selamat. Ini kelihatannya tambah segar ini, Pak. ya puji Tuhan. Aku mau nanya terkait tadi kan ada
kalau tidak salah yang ketiga pilihan jalannya itu cinta kasih Pak ya. Apa yang kedua ya? Yang ketiga cinta kasih. Ya. Cinta kasih yang ketiga. Nah, saya mau nanya berkaitan dengan cinta kasih ini, berkaitan dengan orang-orang toksik. Nah, kan itu ada, saya kadang-kadang baca itu beberapa master sih agak membingungkan gitu, karena nasihat mereka si toksik ini harus dijauhi, gimana gitu. Tapi kalau merunut ke jalan cinta kasih, harusnya orang-orang ini disayang juga gitu kan. Nah, ini bagaimana Pak Ju? Ya, memang kalau daya tahan batin kita memang masih belum kuat, jadi ya kita kadang-kadang perlu menghindari juga orang-orang yang kurang menyenangkan. Santa Teresia pun melakukan hal yang sama ya. Jadi di samping dia bertahan, dia juga kadang kalau sudah nggak tangguh dia menghindar, gitu kan. Jadi ada di dalam kutipan yang lain dia menghindari perdebatan dengan suster lain, kalau misalnya nggak cocok ya udah diem. Jadi dia lebih baik diem daripada berdebat misalnya. Jadi itu juga dilakukan. Tetapi pada kesempatan yang lain dia juga menanggung dengan sabar. Jadi itu pada waktu itu karena di dalam doa, di dalam kondisi berdoa rosario di kapel, jadi mungkin Teresia merasa bahwa ini juga kesempatan dia untuk memberi silih atau memberi tebusan atas dosa-dosa atau mungkin sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi ya bisa aja kalau misalnya kita nggak tahan dengan seseorang ya lebih baik menghindari. Kalau misalnya kita masih belum kuat, saya juga begitu kok, lebih hindar daripada tahan. Kalau memang udah nggak tahan dengan sifatnya yang kurang baik ya lebih baik nggak usah deket-deket lah. Nggak apa-apa sih. Yang penting kita tidak melakukan karena kebencian. Itu yang harus diingat. Kadang-kadang kita melakukan itu karena kita benci, tetapi kita melihat kapasitas diri sendiri ya. Saya belum mampu, saya belum mampu untuk bertahan dengan orang ini. Tapi kalau memang sudah kuat mendapat rahmat yang cukup ya bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak salah, Mother Teresa itu mengambil nama Teresa itu dari Teresia Lisieux, bukan sih? Iya, betul. Jadi banyak orang kudus yang memakai jalan kecil ini sebagai jalan rohani mereka. Salah satunya adalah Bunda Teresa dari Calcutta. Makanya Ibu Teresa itu pada waktu masuk biara dia mengambil nama Teresa karena dia mau mengikuti teladan Santa Teresia kecil. Makanya Ibu Teresa selalu mengatakan kita tidak dituntut melakukan perbuatan-perbuatan besar, tapi kita bisa melakukan perbuatan yang kecil dengan cinta yang besar. Itu kutipan yang sering kali dikutip di mana-mana. Dari Teresia Lisieux ya, sebetulnya ya, tapi dipopulerkan oleh Mother Teresa. Ya, itu dari Teresia Lisieux. Ya, Mother Teresa itu mengambil spiritualitasnya dari Santa Teresia Lisieux. Ya, jadi dia melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang tidak terlalu diperhitungkan oleh orang, begitu. Jadi kita bisa mencuci piring, menyapu dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana, tapi kita persembahkan sebagai persembahan cinta kasih kepada Tuhan. Nah itu luar biasa. Ya, jadi kita bisa melakukan perbuatan kecil, tapi dengan cinta yang besar. Gitu. Pak Jiwo. Jalan yang sederhana. Pak Jiwo. Ya. Satu lagi. Kenapa disebut jalan kecil, padahal yang dilakukan 3 hal itu rendah hati, kasih sayang. Itu kan tidak mudah Pak Jiwo kan? Itu jalan besar malah menurut saya. Betul. Ya jalan kecil tapi bukan jalan yang inferior ya, tetapi dalam little way itu artinya jalan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang.
Nah, jadi penyerahan diri, kerendahan hati dan cinta kasih itu bukan hak prerogatif para rohaniwan, tetapi orang-orang awam seperti kita pun bisa melakukan. Jadi kita juga bisa mempunyai penyerahan diri kepada Tuhan, kita juga bisa punya kerendahan hati, dan kita juga punya cinta kasih yang sama. Jadi kadang kalau pada zaman dulu, terutama di abad-abad pertengahan, itu gereja Katolik kan diwarnai dengan model kesucian yang didominasi para biarawan-biarawati. Ya, jadi didominasi seperti asketisme, pertapaan, penyangkalan diri, berpuasa, kemudian mendapatkan karunia-karunia rohani, hidup doa yang mendalam, kontemplatif, berkhalwat dan sebagainya. Dan itu kan mustahil dilakukan oleh orang awam seperti kita yang hidup berumah tangga. Ya, jadi kita dulu punya pandangan bahwa kesucian itu hanyalah milik mereka. Ya, tetapi Teresia membuka jalan bahwa kesucian itu bisa diraih oleh siapapun. Dan dia merintis jalan ini, saya punya jalan yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapapun, yang nggak perlu kamu jadi asketis, nggak perlu kamu menjadi pertapa, nggak perlu kamu menjadi seorang yang punya karunia-karunia yang mendalam, tetapi dengan melakukan ketiga hal ini itu sudah menempuh jalan kesucian yang sama. Nah, walaupun sebetulnya tiga hal ini juga tidak mudah dilakukan, ya. Jadi tiga hal ini juga merupakan sesuatu yang ilahi, ya. Menanggung kelemahan orang lain dengan sahabatnya sesuatu yang ilahi. Jadi itu juga tetap membutuhkan rahmat dari Tuhan. Ya, jadi makanya Teresia selalu menekankan bahwa dia berserah kepada kebaikan dan belas kasih Tuhan. Ya, itu yang menjadi sumber kerendahan hatinya. Ya, jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan kebaikan dan pertolongan dari Tuhan. Itu. Ya, karena ini kita ngomong dari sisi dari tradisi Katolik. Jadi tradisi Katolik kan sangat teosentris, jadi semuanya kembali kepada Tuhan. Nah, kalau ngomong dari tradisi lain, ya kacamatanya berbeda. Jadi ini kita belajar dari tradisi Katolik. Jadi saya sendiri banyak belajar dari Teresia kecil, ya. Jadi dalam hal-hal yang kecil berusaha menghargai apa yang kecil yang kita lakukan. Jadi kita tidak membandingkan diri dengan Tung Desemwaringin, membandingkan diri dengan Ari Ginanjar, kepingin jadi orang yang dikenal orang, nggak selalu begitu. Karena tidak semua orang dipanggil dengan panggilan yang sama. Kita mungkin dipanggil jadi rumput, kita dipanggil jadi bunga-bunga yang kecil yang tumbuh di pinggir jalan. Ya jadilah rumput yang baik. Kalau panggilan kita ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang penuh cinta kasih, yang penuh welas asih, yang penuh kebaikan, yang memancarkan kedamaian untuk keluarga, untuk teman-teman di sekitar. Itu aja. Iya. Intinya kalau Teresia Lisieux ini ada spesial ini nggak, Wo? Jadi dalam arti kata dia khusus untuk misalnya yang mencari jodoh atau misalnya untuk sakit tertentu kayak gitu, ada nggak? Oh iya. Enggak sih, Teresia tidak masuk di dalam kategori 14 penolong suci. Jadi tapi Teresia dianggap sebagai pelindung negara Prancis dan pelindung daerah misi. Makanya dia bawa salib besar itu melambangkan bahwa dia adalah pelindung dari para misionaris dan semua daerah misi. Nah, tapi kalau untuk permohonan yang spesifik misalnya jodoh atau barang hilang atau apa, dia enggak sih. Tapi dia untuk semua permohonan bisa, jadi terutama kesembuhan, kemudian untuk depresi, untuk masalah-masalah rohani yang pelik, bahkan masalah keuangan. Ada dua mukjizat yang terjadi dalam hal keuangan yang seperti yang saya ceritakan. Santa Teresia. Mungkin cocok, mungkin siapa tahu kalau ada masalah keuangan bisa konsul ke Santa Teresia. Itu dapat uangnya yang dirimu ceritakan mendadak begitu ya, bukan dari asli, ya, bukan jadi yang uangnya itu gitu. ya semi goib gitu ya. Jadi
ajaib gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang memberi, karena biara kan suster kan nggak boleh terima uang kan. Memang dia punya kaul kemiskinan. Jadi tapi uang itu ada di lacinya dia. Jadi dia nggak dipersalahkan melanggar kaul. Jadi Santa Teresia memberinya pun dengan tetap taat pada kaul kemiskinan di biara. Gitu. Jadi ini memang ajaib, dan ada kok kota uangnya itu masih ada sampai sekarang aku nggak masukin di slide. Jadi kota uangnya itu masih ada di biara itu, disimpan sebagai relikwi. Jadi itu sebagai kenangan akan mukjizat yang dialami oleh biara itu. Jadi ini memang agak unik. Teresia pernah mengatakan di dalam penampakan kepada suster itu, lihatlah para makhluk surgawi itu bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jadi para malaikat, para suci itu bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan izin Tuhan tentunya. Jadi membuat mukjizat seperti itu. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Ya, kalau kita yang di Pranic Healing pasti sudah biasa kan dengan hal-hal yang ajaib, dengan pertolongan para malaikat, para suci, dan sebetulnya itu juga meneguhkan kita. Itu sih. Kalau saya percaya gitu, karena memang ada keadaan seperti itu. Mungkin mau diskusi dikit nih Mas Jiwo. Ya kalau ya Pak Tony ya. Iya. Gini, ini menarik sih tentang Santa Teresia ini. Memang beliau itu mujizatnya banyak gitu ya. Tapi di sisi lain nih yang saya perhatikan dari kebanyakan orang kudus itu mereka punya benang merah kebiasaan yang relatif sama gitu kan. Jadi yang pasti pertama mereka rajin menerima sakramen Maha Kudus gitu kan, tiap hari itu misa harian gitu kan. Mereka terima berkat seperti itu tiap hari. Terus kemudian pengakuan dosa itu seminggu sekali. Gitu. Itu pemurniannya di situ gitu kan. Terus yang pasti pelayanan iya gitu loh. Pelayanannya macam-macam. Nah, ini mungkin kalau Santa Teresia di orang-orang sekitar, terus di internal biara ya, lebih ke yang real sehari-hari gitu kan. Pelayanannya macam-macam. Nah, terus menariknya gini, itu memang ajaib ya, karya Tuhan itu kadang-kadang memang nggak menuntut kita untuk melakukan hal besar gitu, hal simpel tapi betul-betul kita sepenuh hati, terus kemudian dengan cinta yang besar itu pun bisa lebih baik daripada yang kelihatannya wah gitu kan, yang kelihatannya keren tapi mungkin kadar cintanya nggak sebesar kalau hal yang kecil itu gitu loh. Dan itu ini sama juga seperti yang barusan dikukuhkan sebagai beato itu, yang anak muda baru umur 22 Oh iya, Carlo tahun. Acutis. Ya Carlo. Ya, Carlo. Dia juga seperti itu sampai badannya itu nggak kelihatan meninggal, cuma kelihatan seperti tidur aja gitu kan. Dia nggak membusuk badannya, terus dia awet bahkan sampai masuk itu. Nah, dia juga punya kebiasaan seperti itu juga gitu loh. Jadi dengan panggilannya dia itu kan rajin menyebarluaskan mujizat sakramen Maha Kudus gitu. Dari websitenya gitu. Terus dari tulisan-tulisannya gitu kan. Nah, dia melakukan itu, terus kemudian tadi seperti misa harian, terus pengakuan dosa, udah itu aja yang dilakuin itu gitu. Dan itu pun bisa membuat dia mungkin energinya begitu kuat gitu loh, sampai bahkan maut juga nggak kuasa menghancurkan badannya gitu. Ibaratnya seperti itu. Paling saya tertarik tuh doa Santa Teresia, bisa tolong di-share ya Mas Jiwo ya? Sudah jalan. Oh, boleh ya, nanti saya. Ada satu hal sebetulnya Pak Bertolini yang menjadi benang merah di kehidupan para kudus. Jadi Santa Teresia sendiri nggak setiap hari terima sakramen karena nggak tahu kondisi pada waktu itu ya. Jadi dia terima sakramen orang sakit
beberapa hari sebelum meninggal, dan nggak setiap hari terima komuni. Tetapi ada satu benang merah yang selalu dilakukan oleh para kudus, yaitu pengorbanan. Ya, jadi mereka memberikan pengorbanan dalam bentuk siri dosa. Ya. Jadi Santa Teresia kan menderita ya, hidupnya karena dia sakit. Kan. Dia mempersembahkan penderitaannya itu kepada Tuhan bagi penebusan, bagi pertobatan orang berdosa. Dan ada satu mukjizat di mana ada satu narapidana yang dihukum mati karena membunuh kalau tidak salah, waktu itu mengalami rahmat pertobatan. Kepentol ya Jiwo ya. Udah masuk lagi. Dengan stilik yang dipersembahkan oleh Teresia. Kalau Akutis juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau Akutis itu selain menerima sakramen-sakramen, dia juga memberikan pengorbanan, yaitu dia mempersembahkan sakitnya itu untuk gereja dan untuk Bapak Suci. Kan kalau lihat di riwayat hidupnya itu, dia mempersembahkan penderitaannya karena sakit kanker itu untuk gereja. Ya, jadi ada pengorbanan. Jadi selain menerima sakramen, ada satu benang merah yang selalu dilakukan oleh semua orang kudus, terutama di gereja Katolik, yaitu pengorbanan, sacrifice. Ya, jadi bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk batin. Ya, dalam bentuk batin itu seperti menanggung kelemahan orang lain dengan sabar, itu salah satu bentuk pengorbanan. Ya. Jadi dalam batin juga, seperti misalnya tidak membela diri ketika disalahkan. Jadi walaupun kita benar, kita nggak perlu ngotot. Kadang-kadang kalau kita disalahkan ya udah biarin aja. Nanti toh Tuhan akan menunjukkan bahwa kalau yang benar kita ya udah. Itu kan juga nggak gampang ya. Istilahnya itu juga mengalahkan ego kita untuk mau menang. Nah, itu juga salah bentuk pengorbanan. Jadi pengorbanan ini bukan hanya dalam bentuk penderitaan fisik, tetapi juga dalam bentuk batin. Ya, kesabaran terutama. Kesabaran itu adalah pertapaan yang paling sulit. Ya, kalau di dalam agama Buddha itu pertapaan yang paling sulit itu adalah kesabaran. Sabar kepada terutama orang yang paling dekat kita, ya, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Nah, itu yang paling susah. Dan kalau kita berhasil di situ, ya bagus. Kita sudah melakukan kebajikan yang berpahala besar. Itu. Jadi itu satu hal Pak Bertoni yang saya lihatnya, selain menerima sakramen, itu ada pengorbanan. Teresia pun juga mengalami itu. Jadi Teresia itu juga punya masalah, bukan masalah dalam arti dia agak sulit berinteraksi dengan muda, dengan halo. Ya, udah kembali. Ya, ini sifat yang agak sulit ya. Jadi rewel gitu loh. Nah, kalau misalnya dituntun agak ketepan, dia protes. Katanya dia nggak nungguin. Tapi kalau dituntun agak lambat, dibilang kamu tuh lambat. Dan Teresia itu perasa sebetulnya. Jadi dia sebetulnya agak, ya boleh dikatakan tersinggung ya, tetapi dia menahan perasaannya itu dan tetap melakukan dengan sabar. Ya itu adalah pengorbanannya, itu pengorbanan batin. Nah, kalau kita kan udah digituin, ngomel kan, udah dibantu, nggak mau terima kasih, malah ngomel, kamu tuh gimana kan, kita malah bales ya. Nah, tapi Teresia memilih diam dan menerima dengan sabar. Nah, itu salah satu bentuk pengorbanannya. Ada dalam kisahnya itu, di dalam bukunya Teresia itu banyak sekali kisah tentang pengorbanan batinnya.
Mas Jiwo, luar biasa sharingnya. Ini sederhana tapi kesulitan-kesulitan yang pembuatannya. dia Iya, Mas Jiwo, Iya. mau tanya nih. Ya nih, ini sharingnya luar biasa. Saya tuh memang idola saya tuh Mother Teresa, tapi behind Mother Teresa itu ternyata ada Teresa yang menginspirasikan Mother Teresa. Iya. Iya, saya tuh mengidolakan banget. Jadi perbuatan baik kita, ucapan kita banyak hal-hal baik, tapi tanpa melakukan perbuatan ya itu seperti ya zero gitu ya. Tapi Mother Teresa itu kan perbuatannya yang nyata gitu, yang menolong kaum lemah dan bukan di negaranya gitu, luar biasa banget, dan bukan keluarganya juga. Itu bukan teman juga gitu. Nah, setelah mendengar seperti ini nih, Mas Jiwo sendiri kan udah memahami. Terus kira-kira nih setelah memahami hal-hal kebaikan sederhana, langkah-langkah kecil kita lakukan di dalam keluarga, di dalam teman, dengan tulus gitu. Mas Jiwo kira-kira punya visi seperti Mother Teresa atau apa tidak tuh? Enggak, Mother Teresa juga melakukan itu karena panggilan dari Tuhan. Ya, kalau kita baca di bukunya itu disebut panggilan di dalam panggilan. Jadi Ibu Teresa sendiri itu tidak langsung melayani orang miskin. Jadi dia sebetulnya dia masuk ke satu kongregasi yang sebelumnya itu dia suster biasa, suster aktif di sekolah. Ya, tetapi ketika dia naik kereta api ke Darjeeling, dia mengalami panggilan dari kereta api. Dia dipanggil untuk menjadi untuk bekerja dengan orang-orang miskin, dan kemudian dia memulai karyanya. Dia keluar dari biara, kemudian dia mendirikan biara yang baru. Perbuatan seperti Teresia itu membutuhkan, saat Ibu Teresa itu membutuhkan rahmat khusus ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi saya merasa Tuhan tidak memanggil saya untuk hal-hal yang besar. Jadi saya mengikuti apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Jadi ya saya ikuti aja gitu, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa saya juga masih istilahnya itu Tuhan tidak menunjukkan saya ke arah situ menjadi punya visi misi kayak Teresa ya, karena itu juga membutuhkan rahmat yang khusus juga. Justru dengan Santa Teresa ini malah dimudahkan ya, Wok, dalam arti kata kita nggak perlu muluk-muluk jadi seseorang yang besar, kita tidak perlu muluk-muluk melakukan hal besar, ya. Tapi hanya cukup dengan cinta yang besar, gitu ya. Betul. Nah, jadi dengan jadi diri kita sendiri aja. Yang Tuhan, betul. Jadi dan menjalani peran kita. Tuhan kehendaki untuk. Jadi istilahnya itu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Karena setiap orang punya panggilan yang unik. Ya, kita tidak perlu meniru panggilan orang lain. Kita harus mencari panggilan kita sendiri. Kalau misalnya kayak AB, misalnya kan kamu udah tahu nih, kamu panggilanmu apa, menjadi healer. Ya udah, kamu tekuni itu sebagai healer dan kamu lakukan dengan cinta yang besar, dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Udah, itu udah jadi jalan kesucian buat kamu. Gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu kepingin, aku kepengen dia kayak tunda semua ringin, kepingin jadi ini. Iya, kalau kamu dipanggil ke sana, gitu. Kalau enggak kan istilahnya tuh kamu menyiksa diri sendiri. Istilahnya tuh kita tidak menerima apa yang sebetulnya Tuhan inginkan. Makanya yang paling benar itu kita harus mendengarkan dulu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Gitu. Jadi kamu panggilannya apa? Oh, panggilanmu ini, ya udah, ikutlah panggilan itu. Gitu. Pun sebagai ibu rumah tangga juga gitu loh. Walaupun ya hanya ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan gampang. Itu tidak semua perempuan bisa jadi ibu rumah tangga. Itu. Jadi
banyak perempuan yang tidak mampu menjadi ibu rumah tangga. Karena jadi ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang mudah, gitu kan. Harus kerja siang malam, nggak ada libur, nggak ada pensiun, gitu kan. Bahkan kadang-kadang nggak ada penghargaan, bahkan dari orang yang terdekat sekalipun. Jadi itu pekerjaan yang benar-benar menuntut cinta kasih dan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kadang kita memandang, oh cuma ibu rumah tangga kok. Jadi yang dihargai itu hanya orang-orang yang kerja, jadi wanita karir, jadi direktur, jadi menteri. Padahal ibu rumah tangga itulah sebetulnya yang penting, karena dia yang baik, kan itu berasal dari ibu. Jadi di sini kita diajak untuk menghargai semua jenis panggilan hidup. Ya, entah itu jadi suster, entah itu jadi awam, entah itu jadi ibu rumah tangga, entah itu jadi karyawan, jadi apapun juga. Itu baik. Sejauh itu memang kehendak Tuhan kita. Jadi yang perlu dicari di sini adalah apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk saya. Itu aja. Jadi kita nggak usah terbuai dengan wah kamu nggak kepengen nih begini. Ya kalau panggilannya ke sana nggak apa-apa. Kalau memang dia dipanggil, diberi rahmat khusus untuk itu, boleh, silakan. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Gitu. Dan aku merasa nggak dipanggil untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Wow, yang ini dong, wow, cerita jadi, yang bagus kayak Teresia Lisieux mendoakan itu, yang misi itu, dan tapi akhirnya setelah dia meninggal, akhirnya dia diarak kayak begitu, diarak atau apa ya? Gue lupa. Oh, ada satu cerita. Jadi ada satu misionaris dari Vietnam. Jadi Santa Teresia itu sebetulnya ingin dikirim ke Vietnam sebagai suster misionaris. Tapi karena kesehatannya tidak memungkinkan, akhirnya dia harus terbaring di rumah. Lah ini yang menjadi yang bisa kita lihat bahwa Teresia punya cita-cita menjadi misionaris. Ya, kan dulu orang-orang dari Eropa kan sangat populer untuk pergi jadi misionaris ke Asia dan ke Afrika. Kan itu kayak suatu hal yang hormatan besar. Kamu mau nggak jadi misionaris kayak begitu? Ya, dan Teresia mau, dan tapi ternyata Tuhan tidak menginginkan dia jadi misionaris. Dia harus mengalami sakit. Nah, tapi di ranjangnya, di pembaringannya itu dia berdoa bagi para misionaris. Jadi karena aku sendiri tidak bisa menjadi misionaris, aku secara batin menjadi misionaris. Dan ada satu misionaris dari orang Vietnam ya. Jadi pada waktu itu dia membaca kisah Teresia, kemudian dia mengangkat Teresia sebagai kakak rohani. Terputus. Iya. Live dia. Sinyal kali. Nah, tuh muncul lagi. Lagi misionaris di Vietnam ini mengalami penampakan Santa Teresia. Jadi dia dipanggil dengan nama kecil, namanya gitu kan. Kalau nggak salah namanya siapa gitu. Ada suara, terus kok ada suster begitu kan. Dan dia lihat bahwa kamu kan sudah menganggap saya kakakmu. Jadi mulai sekarang kamu saya bimbing gitu. Jadi misionaris ini mengalami bimbingan batin melalui oleh Santa Teresia ya. Jadi dibimbing secara batin oleh Santa Teresia. Ini ada satu kisahnya juga. Jadi ini banyak keajaiban sebetulnya. Nah, ini dari kisah ini bisa kita lihat bahwa Teresia sendiri punya cita-cita menjadi misionaris, tetapi karena penyelenggaraan ilahi dia tidak bisa karena dia sakit. Ya, sama seperti itu kita juga harus lihat bahwa apapun yang kita mau, kita harus lihat apakah ini Tuhan inginkan atau tidak. Jadi tidak bisa maksa gitu kan. Jadi itu adalah panggilannya. Makanya dia mengatakan bahwa dari semua panggilan itu yang paling utama adalah cinta. Jadi semua karena cinta itu mencakup semua panggilan hidup.
Dia mengatakan begitu. Makanya dibilang bahwa panggilanku adalah cinta kasih. Jadi kita itu sebetulnya mempunyai satu panggilan yang sama, yaitu dipanggil untuk mencintai. Makanya dibilang my vocation is love. Panggilanku adalah kasih, adalah cinta kasih. Nah, ini ajaran Teresia. Jadi apapun yang kita lakukan, yang paling penting adalah kita melakukannya dengan kasih. Itu aja. Mau jadi apapun, semuanya baik. Asalkan itu memang kehendak Tuhan untuk kita. Itu aja. Oke, Wo, kita tutup dulu 1-2 kalimat penutup untuk ini jalan kecil Santa Teresia Lisieux. Silakan. Jalan kecil, ya. Jadi jalan kecil Teresia ini merupakan jalan yang sederhana yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat rumah tangga biasa. Jadi kita tidak perlu takut bahwa untuk mencapai kesucian kita bisa melakukannya melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah bahwa kita melakukan semuanya itu dengan kasih. Ya, walaupun pekerjaan itu kecil, tetapi jika kita melakukannya dengan kasih yang besar, maka itu mempunyai nilai yang besar di hadapan Tuhan. Itu aja kalimat penutupnya. Thank you, Wo. Sangat berharga sekali atas waktunya, atas sharingnya, keren-keren.